أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'matin tatimmus salihat. Alladzi ja'ala yaumul Eid Eidul Fitr mubarakan lana insyaallah. Salatu wassalam ala rasulina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari yang penuh berkah ini, hari kemenangan, Yaumul Aid, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat kembali bersua di acara Mengharap Ridhomu. Dan tentunya alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir di studio kita narasumber kita yang insya Allah akan memberikan tausiah atau penjelasan-penjelasan seputar hari kemenangan. Hari kemenangan di hari Idul Fitri. Langsung saja kita sapa beliau, Ustadz Habib Salim Al-Jufri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Alhamdulillah akhirnya kita berada di hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Iya. Ini kalaupun misalnya bukan hari kemenangan, Anda sudah langsung bisa tahu antum ini memang lagi berada di hari kemenangan. Ya, kalaupun misalnya dari pakaian antum, rapinya, ya, berseri-seri wajahnya, masya Allah. Sama Ustaz. Begitu ya. Alhamdulillah. Sekian dari sebulan penuh kita berpuasa Ustaz ya, dan betul. Alhamdulillah tibalah saatnya kita di hari kemenangan. Alhamdulillah. Dan insya Allah semoga ibadah yang kita lakukan, ibadah amalia Ramadan, dan tentunya puasa kita diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, amin. Nah, Ustadz, berkaitan dengan hari kemenangan, ya, bisakah Ustadz memberikan penjelasan terkait dengan apa sih sebenarnya hari kemenangan itu, ya, atau Idul Fitri? Ya, Idul Fitri, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, pertama saya ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin, kullu am wa antum bikhair, insyaallah. Mudah-mudahan pada Idul Fitri tahun ini kita semua dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan semua apa yang kita hajatkan, apa yang sudah kita amalkan dari puasa Ramadan tahun ini, insyaallah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya atas nama pribadi juga memohonkan maaf sebesar-besarnya kepada TVRI, pemirsa yang senantiasa istiqomah kalau diistilahkan, atau yang selalu menonton daripada kajian-kajian Islami sejak dari awal Ramadan, Ustaz ya. Alhamdulillah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ini kalau kita berbicara tentang Idul Fitri, Id itu Ustadz kalau kita lihat dari bahasa Arab, dari ada ya'udu artinya kembali. Kembali berarti Id, kembali. Al-Fitr, Al-Fitr itu dari kata futur atau fatur atau iftar. Itu bisa dimaknai semuanya, artinya makan. Berbuka. Itu kan orang-orang Arab bilang iftar atau fatur, ya, makan. Di sini kalau kita katakan Eid Al-Fitr, Idul Fitri berarti artinya kembali makan. Kembali berbuka. Artinya sekian lama sepanjang bulan suci Ramadan 30 hari itu kita berpuasa. Masya Allah. Sampai kita tiba pada saat sudah bisa makan kembali. Yang tadinya pagi hari tidak boleh makan karena terhalangi dengan puasa, ini kita bisa makan. Di situ disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri juga ini Ustadz disebut dengan Idul Farah. Idul Farah. Kembali bergembira, mengambil atau kita sama-sama meraih kemenangan. Kemenangan di sini apa sih?
Kan mungkin orang banyak berpikir kemenangan kok menang dari apa ini? Kayak habis dari perang ini. Justru itu kata para ulama, kemenangan bagi orang yang menang. Bagi orang yang menang. Kemenangan bagi orang yang menang. Di situ bagi orang yang sukses menjalankan ibadah. Selama berada di puasa Ramadan, dia melaksanakan puasa penuh. Tidak ada sama sekali yang kosong, tidak ada sama sekali yang lalai dari puasa itu. Kemudian dia menjalankan salatul tarawih, dia menjalankan ibadah-ibadah yang lain, tilawatul Quran, maka dia berhasil. Keberhasilan ini maka kita tiba pada saat kemenangan. Dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dapat ridho karena dia melakukan kebaikan-kebaikan ini, maka subhanallah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi disebut dengan kemenangan, berarti menang dari perang kita. Yang tadinya kita susah-susah baca Quran dipaksakan, sholat tarawih dipaksakan, 20 rakaat, kadang-kadang loyo, puasa tahan lapar, tahan makan, tahan minum, tahan jima, tapi dengan ditahan itu kita sabar, kita jalani, ikhlas. Tapi ketika masuk di Idul Fitri kita menjadi menang. Berhasil menerima apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dari ujian Allah kita jalani, kita laksanakan. Jadi saya sampaikan, menang bagi orang yang menang. Jadi tidak semua bisa menang. Mungkin orang yang lalai ketika Ramadan, tidak puasa di Ramadan, tidak baca Quran, tidak tarawih, menang apanya ketika Idul Fitri? Maka kita insya Allah semuanya kaum muslimin, insya Allah pada puasa tahun ini insya Allah semuanya maksimal. Kalaupun insya Allah ada yang kurang, mudah-mudahan Allah tutupi kekurangan itu. Mudah-mudahan semua kaum muslimin menjadi menang, mendapatkan atau meraih daripada kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jadi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berbicara tentang keutamaan Idul Fitri. Ini tadi pagi kita sudah sholat Idul Fitri, Ustaz ya. Masya Allah. Antum kayaknya khotib Jumat, khotib Idul Fitri tadi kayaknya. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa. Terkait arti dari fitri itu, Ustaz. Ada yang mengatakan bahwasanya kembali suci sama dengan lahir dalam keadaan suci seperti bayi, Ustaz, ya. Itu fitrah juga disebut dengan fitrah. Artinya diambil fitri ini diambil dari fitrah. Fitrah ini artinya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya kan? Setiap bayi yang baru dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya suci. Ya, fitrah itu artinya suci, fitrah itu artinya bersih. Jadi kembali suci, kembali bersih. Masya Allah. Nah, jadi itu Ustaz sedikit penjelasan daripada Idul Fitri atau Idul Farah, dan kita sudah meraih kemenangan insyaallah taala. Nah, Ustaz, seperti itu Ustaz. Seperti apa sih sebenarnya keutamaan atau keistimewaan dari hari kemenangan ini, Ustaz? Jadi sebenarnya kalau kita lihat pada keistimewaan Idul Fitri di hari kemenangan ini juga, ini yang penuh kemenangan ya, kita penuhi ini dengan kemenangan. Kita berhasil insya Allah menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, ini termasuk kemenangan. Jadi keutamaan daripada hari kemenangan ini adalah hari penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Kita gembira, kita bahagia. Coba tanya di Idul Fitri, ada enggak orang yang sedih? Tidak ada insya Allah. Ya, mungkin saudara-saudara kita kasihan, mereka yang ada di Palestina, yang mereka tidak mendapatkan kegembiraan, tapi insya Allah mereka gembira juga. Ya, mereka gembira juga, mungkin anak-anak kecil yang tidak mendapatkan kegembiraan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan Allah Subhanahu wa taala segera menjauhkan daripada musibah ini, dan insya Allah segera diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kemenangan ini hari gembira. Hari gembira. Dan gembira ini jamaah, kita harus bersyukur. Dan kita harus tunjukkan kegembiraan kita. Di situ orang kalau hari raya itu pakai baju baru. Baju baru, semua baru. Ya, semuanya baru, dan itu sunnah Nabi. Kita pakai baru, semuanya baru, dan kita tunjukkan bahwasanya kita gembira, berseri-seri kita. Itu kan kayak antum sekarang, masya Allah kan, berseri-seri, ya tidak ada rasa, masya Allah, kayak senang sekali. Jadi kita gembira pada hari kemenangan ini, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dan dengan rahmat Allah, maka bergembiralah kalian. Disuruh gembira oleh Allah. Jadi hari kemenangan ini rahmat Allah. Hari kemenangan ini karunia Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira. Selagi gembiranya kita harus dilihat dengan catatan tidak bergembira dengan maksiat.
Karena kita temukan juga hari ini ada juga orang bergembira dengan maksiat, Ustaz. Karena mereka menahan diri dari puasa, menahan diri dari maksiat. Akhirnya ketika datang hari raya, apa yang mereka lakukan? Minum minuman keras. Na'udzubillah. Dan itu ada di tengah-tengah kita, di masyarakat kita. Ini harus diingatkan. Gembira yang dimaksud di sini bukan harus melakukan maksiat. Gembira di sini masih dalam hal yang dibolehkan dalam syariat. Kita bisa kumpul keluarga, silaturahim dengan keluarga, senyum satu sama lain, saling sapa, ya pakai baju bagus, bermewah-mewahan, berfoto, tidak masalah. Itu mubah. Tapi yang diharamkan sampai melakukan maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, di hari yang fitrah ini, di hari yang suci ini, di hari kemenangan ini, maka kita sambut dengan kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, dengan gembira, farah, fa bidzalika falyafrahu. Maka bergembiralah kalian ketika masuk daripada hari hari Idul Fitri ini. Begitu juga ini adalah hari yang baik, ya. Hari yang baik. Justru disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi ganti bagi kalian 2 hari yang jauh lebih baik. Seperti apa, Ustaz? Yang pertama Idul Fitri dan yang kedua Idul Adha. Allah sudah ganti kalian hari yang mana hari ini 2 hari yang jauh lebih baik. Ini hari ini jauh lebih baik. Allah telah ganti itu semua. Dengan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Sekarang kita berada di Idul Fitri. Ini ada hari-hari yang baik. Di situ alhamdulillah di Idul Fitri ini semua kebaikan kita dapatkan. Orang miskin senang. Dapat zakat fitrah. Ya kan? Mereka bisa senyum ya kan? Orang-orang jumpa dengan keluarga, senang. Ini hari baik semuanya. Orang-orang, masya Allah, artinya yang miskin bisa dapat, ini hari baik semuanya. Orang-orang pakai baju bagus, ya kan? Baik semuanya. Artinya kelihatan dunia ini jadi baik semua. Orang-orang yang baku salah, yang bertengkar bisa saling maafkan. Saling memaafkan, baik ini hari. Bayangkan yang berkelahi 10 tahun tidak saling minta maaf bisa saling memaafkan ketika di hari raya. Masya Allah, ini hari yang baik memang. Yang itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kemudian yang berikutnya, daripada hari kemenangan ini disebut dengan hari untuk kembali berbuka. Ya, hari untuk kembali berbuka. Karena Nabi SAW beliau itu ketika di hari Idul Fitri sebelum berangkat ke masjid, Ustadz, beliau makan dulu. Di situ tanya insya Allah para pemirsa TVRI, kira-kira ini tadi pagi sebelum ke masjid makan kurma atau tidak? Jangan sampai. Atau makan ketupat atau tidak? Ya kan? Makan soto atau tidak? Paling tidak lah. Kalau kita ingin ke masjid kita minum air. Kita berbuka. Jadi kita ikut sunnah Nabi SAW ketika hari raya Idul Fitri, sebelum berangkat ke masjid beliau minum air, beliau makan kurma. Nah, itu menandakan bahwasannya hari ini adalah hari berbuka. Tidak ada lagi puasa. Dan puasa di hari raya hukumnya haram. Jangan orang semangat puasa, saya mau puasa di hari raya. Oh, ini gerap, ini rejal ini. Ya, ini orang ini bahaya ini kalau begini, pemahaman dari mana seperti ini. Nah, jadi kita ini adalah hari kembali kita untuk berbuka. Kemudian juga hari kemenangan ini disebut dengan hari kembali kepada kesucian. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan bahwasannya disebutkan kembali kepada kesucian, maksudnya dosa-dosa kita diampuni, Ustaz. Iya, betul. Ya, juga ini saya sampaikan, ini sesuai dengan puasa yang dia lakukan. Misalnya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, mengharap ampunan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosanya yang lalu. Jadi ini suci. Keluar Ramadan, Allah ampuni dosa kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Seperti itu, Ustaz. Baik, Ustaz, semakin menarik ini. Di hari kemenangan ini kita harus gembira, Ustaz. Ya, pastinya. Ya. Baik, Ustaz, untuk lanjut kita break dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Baik pemirsa, terima kasih tetap setia dalam program Mengharap Ridhomu. Nah, Ustadz, dari tadi saya lihat Ustadz senyum-senyum terus. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini pancaran dari senyum antum. Masya Allah. Iya. Jadi Masya Allah saya senyum-senyum terus. Alhamdulillah. Nah,
Ini terkait dengan hari kemenangan Ustadz. Biasanya di hari Lebaran itu ini banyak makanan Ustadz. Nah, bagaimana ini Ustadz? Biasanya ada apa? Lebaran itu biasanya identik dengan ketupat. Nah, apakah seperti itu Ustadz? Ketupat ya di mana-mana ketika ada di siaran TV itu di backgroundnya ada gambar ketupat dan lain sebagainya. Itu menjadi simbol. Ya. Ya, wallahu alam. Ya. Di sini mungkin saya tidak terlalu tahu. Mungkin ada filosofinya ya. Nah, mungkin ada filosofinya. Iya, ada filosofinya mungkin ketupat ini identiknya dengan apa. Tapi saya rasa sih itu mungkin makanan khas lah. Makanan khas. Orang Indonesia. Ciri khas, iya. Ya, ketika mau lebaran ya makanannya ketika hari lebaran itu paling banyak ketupat sama burasa. Nah, burasa. Buras ya. Buras. Jadi dua ini. Jadi mungkin dikasih gambar ketupat. Ya, di mana-mana itu. Ya, bukan hanya daerah Gorontalo. Rata-rata di Indonesia seperti itu. Ya, Manado. Kalau di Arab Ustaz? Di Arab ini wallahu alam tidak pernah saya lihat ada gambar ketupat. Iya, maksudnya makanan apa? Oh, seperti makanan. Ciri khasnya kan? Ciri khasnya itu kalau kami habis Idul Fitri biasanya ya, Iya. kalau di Yaman itu habis dari masjid kami foto-foto dulu. Iya. Ini khasnya pasti ya. Iya. Foto ini kan rukun daripada perkumpulan. Betul. Apalagi sesama, bukan hanya sama dengan orang Indonesia. Iya. Sesama dengan Akhirnya kami foto-foto dulu baru kembali. Ketika kembali itu makannya daging, Ustaz. daging. Kambing. Bukan onta Ustaz. Bukan. Daging kambing. Daging kambing. Kami makan daging kambing, alhamdulillah, luar biasa. Jadi paginya itu kami makan kurma dulu sebelum ke masjid. Iya. Pulang dari masjid makan daging. Habis makan daging, pengalaman saya di Yaman, ya kemana? Kalau kita kan Indonesia kan silaturahim. Silaturahim open house tadi. Ya kami di sana habis makan, cuci baju, Oh, gitu ya. cuci pakaian. Nggak tahu mau kemana, nggak ada keluarga, ya kan? Jadi yang kami lakukan ya cuci pakaian. Sebagian santri tidur. Oh, begitu Ustaz. Karena satu malam itu menghidupkan malam, Ustaz. Hidupkan malamnya. Ya, karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man ahya lailatayil id, ya ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam, Iya. malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Artinya di sini menghidupkan malam dengan ibadah. Dengan ibadah. Ya, ghufir ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Maka Allah akan hidupkan hatinya ketika hati orang-orang mati. Hati orang-orang mati hanya hatinya dia yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan. Kenapa? Karena dia menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Juga Ustadz, itulah ya, hari raya di sana. Pertanyaan antum tadi apa tadi? Saya lupa ini. Oh, ketupat ya? Iya, ketupat itu. Ketupat ini ya mungkin seperti itu menjadi makanan khas yang ada di Indonesia. Ya, dan itu insya Allah tidak ada sangkut pautnya dengan agama pastinya ya. Itu hanya tradisi. termasuk tradisi budaya kita yang ada di Indonesia. Seperti itu. Baik, Ustaz. Nah, terkadang biasa di hari raya ini, Ustaz, berbagai makanan ada. Nah, biasanya ini apa ada pelampiasan Ustaz? Ya, yang sebelumnya sebelumnya Balas dendam ya namanya. Iya, Ya? balas dendam. Dia makan semua jenis makanan. Ya. Yang penting yang dia makan insya Allah bukan apa namanya? Iya. Bukan halal haram hantam ya. Iya, halal haram hantam. Kalau halal haram hantam enggak boleh. Jadi kalau dia makan ya makan enggak apa-apa. Jangan juga bilang pelampiasan lah. Kita makan. Jangan bilang balas dendam. Kita makan enak-enak. Enak-enak, gembira kan kita. Iya. Kita makan. Ya, itu Ada kan hari undangan. berbuka enggak apa-apa kita makan. Iya. Tapi kita batasi, jaga kesehatan, ya kan? Karena juga ada orang yang lebaran meninggal. Karena dia minum sembarangan, dia campur minuman ini, minuman itu, makanan ini, makanan itu, akhirnya ada vitamin yang gimana gitu saya lupa, akhirnya meninggal. Bisa kena jantung, bisa stroke dan lain sebagainya. Ya, karena juga ini kan syahwat juga timbul. Oh itu ada kue ini, oh ini ada kue ini. Ya, campur banyak mentega dan lain sebagainya sehingga bisa jatuh sakit. Oleh karena itu kita juga harus jaga kesehatan, apalagi masa pandemi seperti ini. Betul, Ustaz. Ya, Tentunya harus jadi kita jaga imun kita, kontrol kesehatan kita, insya Allah. Jangan sampai hari kemenangan menjadi hari sengsara lagi nanti akhirnya, ya kan seperti itu. Tiba-tiba masuk rumah sakit. Itu bahaya lagi itu, masya Dan Allah. subhanallah. Cuman antum kayaknya tadi pagi makan banyak kayaknya ini ya. Alhamdulillah. Soalnya kelihatan cerah sekali. Tapi dikontrol Ustaz ya. Persiapannya dikontrol. Alhamdulillah. Oke. Tapi hikmahnya Ustaz ya, di bulan Ramadan itu orang yang sakit katanya di rumah sakit itu berkurang. Ya alhamdulillah. Makanya hati-hati di hari kemenangan ini karena mungkin bahaya faktor lagi, puasa kan. bahaya lagi kemarin padahal kosong rumah sakit,
pas Ramadan, akhirnya pas hari Lebaran masuk lagi banyak ini. Bahaya kalau begitu. Di situ insya Allah dijaga makanannya, ikut sunnah Nabi. Nabi itu kalau makan ketika lapar, dan beliau berhenti ketika sebelum kenyang. Ya, kalau kita makan belum lapar, iya, berhenti. Nanti nasi sudah di sini. Di situ ada dikatakan bahwasannya hari raya ini Ustadz, ada yang bilang sama saya begini. Saya bilang, pernah saya menyampaikan di beberapa tahun lalu, saya bilang kalau mau makan insya Allah hari Lebaran, itu makannya insya Allah sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Sebagaimana sabda Nabi ya. Dibilang Ustadz, tapi kayaknya kalau untuk Lebaran beda. Dibilang makan sampai di sini, kemudian air jalan di sela-sela makanan, kemudian nafasnya diserahkan sama Allah. Jadi sudah tidak ada lagi ruang nafasnya. Jadi dikasih serahkan sama Allah nafasnya. Airnya saja jalan di sela-sela makanan. Itu kalau hari kemenangan, hari Idul Fitri ya. Jadi ini insya Allah jangan ada seperti itu. Insya Allah kita tetap terapkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Baik Ustaz, terkait juga dengan memaafkan tadi Ustaz. Apakah perlu menunggu momen Lebaran ini Ustaz? Nah, ini juga masalah. Akhirnya ini Lebaran sekarang jadi kebiasaan. Kita ini kan orang bilang, Ustadz, kita orang punya kebiasaan khusus Ustadz. Apa itu? 1 tahun 1 kali baku minta maaf. Jadi bakalai tahun ini insya Allah nanti hari raya baru baku minta maaf. Jadi 1 tahun penuh. Bakalai habis Lebaran. Insya Allah nanti tahun depan baru baku minta maaf nanti Lebaran. Ya, 3 hari saja Ustadz, kita sudah tahu hadisnya kan? Ya. Disebutkan Nabi SAW, la yahillu li muslimin ayyahjura akhuhu fawqa 3 layal. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudara muslimnya yang lain di atas 3 hari. Ini sudah dengan tahun-tahun ini tidak minta maaf. Akhirnya Lebaran baru minta maaf. Ya Allah, kasihan. Siapa yang tahu dia akan wafat? Mungkin habis 3 hari, 4 hari. Apa dia masih hidup nanti hari Lebaran depan? Belum tentu. Ya, ada yang kemarin beberapa tahun kemarin itu kasusnya mereka ini bertengkar. Tapi subhanallah ketika mau sholat itu tidak satu tempat. Tidak satu tempat. Sehingga mereka dua-dua ini sudah niat kalau jumpa di masjid mereka akan saling memaafkan. Tapi subhanallah tidak jumpa satu masjid. Karena beda. Akhirnya ketika pulang ke rumah masing-masing gengsi. Karena tidak jumpa. Nah, ini kesalahan juga ini. Ya, oleh karena itu insya Allah saya menghimbau kepada saudara-saudara saya kaum muslimin semuanya. Pemirsa TVRI, insya Allah kita saling memaafkan. Tapi jangan tunggu momen Lebaran ini. Ya, jangan kita nanti hari ini baru saling memaafkan. Oke lah, hari ini insya Allah kita saling memaafkan semuanya. Tapi insya Allah ketika kita punya masalah dengan saudara, punya masalah dengan tetangga, punya masalah dengan kawan, langsung saling memaafkan tanpa menunggu Lebaran. Seperti itu, Ustaz. Namun ada kasus lagi nih Ustaz. Ya. Tidak sebenarnya harus setiap ada masalah harus langsung memaafkan. Atau misalkan di hari kemenangan ini, ya sepatutnya kita semuanya harus saling memaafkan. Namun terkadang Ustadz ada orang yang tidak mau memaafkan saat Lebaran. Ini lagi masalah ya. Orang yang tidak mau memaafkan di sini tidak ada urusan dengan orang yang meminta maaf. Yang penting kita sudah meminta maaf kepada dia. Mau dia maafkan ataupun tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah. Kita sudah serahkan tanggung jawab kita sudah minta maaf. Dia tidak memberikan maaf, tidak ada masalah buat kita. Yang penting kita tetap jumpa dengan dia, kita salam. Dia tidak mau jawab salam, tidak ada urusan buat kita. Kita senyum, dia tidak balas senyuman kita, tidak ada masalah buat kita. Yang penting kita tetap silaturahim, mau dia mau sapa kita atau tidak, penting kita sudah saling silaturahim, dia mau dengar saya atau tidak, itu bukan urusan kita. Nah, jangan kalau dia tidak kasih maaf, oh iya biar jo, baku musuh orang sampai di hari kiamat. Nah, jangan. Tapi kita tetap biarkan dia tidak kasih maaf, kita berakhlak, kemudian kita pergi, tetap kita kalau jumpa senyum sama dia, salam sama dia, sapa sama dia. Baik Ustaz. Nah, masih terkait dengan memaafkan ini Ustaz. Sebenarnya sih yang lebih utama, yang lebih awal memaafkan ini seperti siapa Ustaz? Misalnya ada kakak dan adik ini. Biasanya kan kakak gengsi duluan Ustaz. Ya, cuma tidak ada harus gengsi-gengsian lah. Atau misalkan senior atau atasan kan? Padahal tidak ada urusan dengan itu. Ini masalah urusan nanti tanggung jawab, saling bertengkar, saling tidak. Ini hukumnya haram. Saling tidak tegur satu sama lain hukumnya haram. Artinya kalau mau gengsi-gengsi sampai kapan? Mau gengsi-gengsi sampai kapan? Bahkan pernah kasus salah seorang sahabat dengan sahabat yang lain bertengkar. Sahabat ini sudah lama dengan Nabi, yang satunya masih baru. Tapi yang lama ini meminta maaf kepada sahabat yang baru masuk Islam. Iya kan?
Artinya di sini dia merasa dirinya artinya lebih dekat loh dengan Nabi, ya kan, lebih mulia bahkan bisa jadi, tapi tetap dia meminta maaf terlebih dahulu. Ya, dia tidak gengsi, dia minta maaf, walaupun dia pikir dia lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang terjadi di kita ini, merasa gengsi ini kan penyakit, gitu. Gengsi itu penyakit, Ustadz. Karena gengsi itu juga bisa jadi merasa dirinya lebih mulia berarti. Kalau sudah merasa dirinya mulia, itu berarti sudah sombong. Kalau sudah sombong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan mencium surga orang dalam hatinya ada sifat sombong. Tidak masuk surga berarti, bahaya. Ya, apalagi kita saling tidak memaafkan, gengsi itu termasuk orang yang merasa dirinya mulia, seperti itu. Baik Ustadz. Nah, ini masih memaafkan ini Ustadz terkait dengan suasana pandemi Ustadz. Apalagi ada isu bahwasanya tidak boleh kumpul keluar mudik. Nah, dan begitulah sehingga kita tidak bisa kumpul dengan keluarga. Jadi apakah memaafkan ini tidak harus dengan berjabat tangan? Apakah online? Ya kan hari ini kan Idul Fitri alhamdulillah dijalani dengan baik. Mungkin keluarga-keluarga kita yang jauh yang belum pulang ke Gorontalo misalnya, apakah boleh kita memaafkan online, tidak saling jabatan tangan? Tidak apa-apa. Ya, memaafkan itu ya dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Jadi memang bisa dia chat, dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya atas nama keluarga memohon maaf kepada antum kalau selama ini saya punya salah, seperti itu. Tidak apa-apa. Ini media sosial, masya Allah. Medsos ini kita pergunakan dengan yang baik. Kita pergunakan untuk ajang untuk menyambung silaturahim kita kepada saudara kita, kawan kita. Nah, ini insya Allah fungsinya. Jadi saudara-saudara kita yang tidak sempat pulang tidak apa-apa. Kita bisa kirim mereka pesan, kita bisa telepon mereka, insya Allah itu bisa menyambung silaturahim. Dan di medsos Ustaz berselebaran kata-kata selamat tahniah ya kalau istilahnya. Sebenarnya kita ucapan yang diinikan oleh Rasul itu ketika saat lebaran apa? Ya, kita bisa baca taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ya. Kemudian kita bisa baca juga kullu aam wa antum bikhair, ya kan? Kullu aam wa antum bikhair. Atau kullu aam wa antum tayyibun. Nah, itu juga bisa dibaca. Itu ditulis oleh para ulama kita, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Jadi kembali minal aidin kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Ya, kembali kepada berbuka, kembali kepada kemenangan. Wal faizin itu kemenangan. Ya. Keberuntungan yang kita telah dapatkan dari pahala puasa, pahala membaca Quran, pahala tarawih. Wal maqbulin, insyaallah dikabulkan. Jadi minal aidin kembali kepada kemenangan, kembali kepada kesucian. Wal faizin kembali mendapatkan kemenangan dari Allah. Dan maqbulin kita diterima amalan yang sudah kita lewatkan kemarin daripada ibadah di puasa ataupun tilawah ataupun kita sholat tarawih. Nah, selain daripada hari kemenangan ini kita sebulan penuh Ustadz ya. Ya, dan tentunya apa yang di ganjaran Allah Subhanahu kepada kita ada agar meraih yang namanya takwa Ustadz ya. Ya, la'allakum tattaqun. Nah, itu juga penting memang. Masya Allah. Takwa ya. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita dapat takwa. Iya, di hari ini kita takwa kita lebih. Takwa kita pasti meski lebih tidak meningkat lagi. Iya. Terus itu memang sekarang insya Allah di hari ini kita tetap takwa Ustadz. Penting. La'allakum tattaqun. Jadi kalau seandainya keluar Ramadan tidak mendapatkan tattaqun, berarti kayaknya keberhasilannya tidak terlalu. Baik. Iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita tetap jaga takwa ini. Amin. Senantiasa kita istiqomah, jangan sampai terganggu, jangan sampai tersiasati dengan hal-hal yang tidak baik di luar. Insya Allah tetap istiqomah, tetap baik dan tetap menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz. Menarik sekali nih hari kemenangan ini harus bergembira terus nih Ustaz. Iya, gembira terus insya Allah. Baik Ustaz, kita break dulu Ustaz. Siap. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Baik pemirsa, terima kasih tetap setia dalam program Mengharap Ridhomu. Ya, sudah banyak kita berbicara terkait dengan hari kemenangan ini Ustaz. Nah, namun yang ingin saya tanyakan Ustaz, ya,
kenapa sih sebenarnya di Gorontalo ini ada ya dikenal dengan 2 hari ya, ada hari Id, hari raya dengan hari ketupat. Oh, Masya Allah. 2 hari raya ya? Iya, 2 hari raya ini. Setelah puasa, artinya di bulan Syawal ini ya? Iya. Iya. Memang Ustadz banyak orang yang salah paham ya. Memang hari raya ketupat itu bukan hari raya sebenarnya. Cuman memang disebut dengan hari raya. Kenapa? Begini. Karena orang-orang dulu ini di Yaman juga tempat saya belajar Ustadz, itu kami pada hari pertama. Ya, ini, misalnya hari ini ya, hari Lebaran ya. Ini hari Lebaran kan sekarang. Besoknya kan kita disunahkan untuk puasa ayyam masjid. Ya kan? Puasa 6 hari setelah Lebaran. 6 hari setelah Lebaran mulai dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal. Ya, sampai tanggal 7 Syawal berarti 6 hari kita puasa. Nah, setelah itu pada tanggal 8 Syawal itu kita berhari raya. Itulah disebut dengan hari raya ketupat. Ini hari Lebaran. Iya, pasti. Hari raya ketupat ini itu adalah keberhasilan kita juga karena kita sudah seperti berpuasa setahun penuh. Setahun penuh, Masya Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis, man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia ikutkan atau dia diikuti dengan puasa 6 hari setelah Lebaran, setelah hari raya, maka dia sama saja mendapatkan pahala 1 tahun penuh puasa. Nah, jadi gembira dengan itu setelah itu. Jadi gembira mendapatkan kemenangan di Lebaran. Setelah puasa 6 hari kita berlebaran lagi. Tapi Lebaran di sini sebenarnya cuma istilah saja. Lebaran cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Pasti. Cuman ini hanya istilah saja karena Allah sudah memberikan kita pahala seperti orang berpuasa 1 tahun penuh. Maka kita gembira lagi setelah itu. Nah, maka ada istilah hari raya ketupat. Seperti itu, Ustaz. Itu di Yaman dilakukan. Kalau di Yaman dibilang iwad. Ustaz ya. Iwad. Nah, iwad itu jadi kami waktu di sana hari pertama Lebaran, ya pertama 1 Syawal. Gembira pastinya. Kemudian besoknya langsung puasa lagi. Iya, puasa lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari. Setelah itu tanggal 8 Syawal kita mulai keliling dari rumah ke rumah pergi kepada para ulama-ulama yang ada di Tarim Hadramaut. Seperti itu. Nah, jadi ini apa yang disebut dengan 2 hari raya itu, Ustaz. Hari raya Lebaran dan hari raya ketupat. Jadi jangan salah paham ya. Hari raya ketupat itu hanya istilah saja. Itu hanya bentuk seperti kegembiraan lagi kita. Ya, jadi kita masih tetap momen Lebaran. Artinya momen Lebaran dalam artian kita mendapatkan puasa pahala seperti orang puasa 1 tahun penuh. Seperti itu. Jadi Ustaz, Masya Allah, jadi puasa Syawalnya ini bisa dilaksanakan di awal-awal karena masih ada semangat Ramadan ini, Ustaz. Ya, jangan sampai kadang-kadang orang ditunda-tunda. Ya, hari ini kita bersenang-senang, bergembira, makan-makan, besoknya masih mau makan lagi. Ada yang tidak sampai puasa. Jadi mereka tunda. Memang bisa. Iya, bisa. Masalah bisa dibolehkan. Cuman memang lebih bagus itu ketika baru awal selesai. Kemudian kita langsung lanjut lagi, Masya Allah, masih lagi naik imannya ya. Iya, masih ada rasa-rasa Ramadannya. Iya, Ramadannya masih kerasa seperti itu. Masya Allah. Nah, ini Ustaz, terkait dengan biasanya di hari Lebaran, ya, apalagi tradisi ya masyarakat Gorontalo, ya biasanya ada kita dapati di jalan atau anak-anak datang ke rumah minta zakati, Masya Allah. Atau memberikan apa Ustaz? Hadiah, betul. Ini sebenarnya termasuk dari hari kegembiraan juga. Hari kegembiraan. Ya. Orang-orang datang kemudian minta jakati, minta uang. Ada yang dikasih botol minuman misalnya sirup seperti itu kan. Kemudian dikasih kue, kemudian dikasih uang. Ini sebenarnya bentuk kegembiraan juga termasuk. Kemudian kita juga niat sedekah. Ya. Kita kasih sedekah. Itu saking gembiranya. Jadi bayangkan ya, kita yang jadi dermawan. Orang-orang sebelum masuk Lebaran itu kadang-kadang sudah tukar uangnya, uang 55.000, uang misalnya 1 juta ditukar 55.000 semua. Supaya apa? Supaya dibagi-bagi sama keluarga, sama sahabat, sama anak-anak kecil. Ini kan menyenangkan hati mereka, ya, menyenangkan hati mereka. Dan ini termasuk sunnah baginda Nabi SAW, menyenangkan hati anak kecil, menyenangkan orang-orang fakir, menyenangkan orang-orang miskin, menyenangkan keluarga. Ini termasuk daripada sunnah Nabi SAW, seperti itu. Masya Allah. Nah, ini kaitannya dengan suasana Lebaran, Ustaz. Biasanya kan sesama keluarga ya saling mengunjungi. Nah, saya lihat di sini di Gorontalo tidak hanya keluarga, ya bahkan orang yang kita tidak kenal
kalau misalkan pintu rumah kita terbuka, terkadang datang bersilaturahmi. Nah, itulah Masya Allah yang adat Gorontalo yang luar biasa. Jadi orang yang tidak kenal pun datang. Dia datang, Assalamualaikum. Mohon maaf, lahir batin, suruh makan. Padahal nggak kenal siapa ini. Ya kan? Biasanya kan keluarga yang datang. Ini nggak kenal siapa. Nah, inilah bagusnya sebenarnya. Jadi rasa cinta, bukan hanya keluarga kita cintai, bahkan kaum muslimin secara umum. Secara umum saat ini. Kita cintai mereka, mereka datang walaupun Anda dari mana, dari ujung mana, saya tidak kenal dengan Anda, tidak pernah ada hubungan sama sekali. Ketika Anda datang hari Lebaran, kami akan terima. Subhanallah. Nah, inilah disebut dengan hari baik. Yang tadinya hanya kalau ada orang asing datang, ini siapa ini orang asing datang ini, ya kan? Tapi ketika Lebaran tidak pernah ditanya dari mana. Oh silakan makan. Subhanallah. Masya Allah. Ini luar biasa. Dan ini juga kaitannya dengan Lebaran Ketupat. Ya, ada salah satu daerah di Gorontalo, Ustaz. Ya, Kampung Jawa kalau tidak salah, Ustaz ya. Iya. Wah, itu memang. Oh itu luar biasa. Itu sampai macet. Jadi kalau seandainya ini hari Ketupat ini, insya Allah, itu sampai macet. Iya. Sekarang ini Ustaz macet ini. Jadi, ketika akan hari Ketupat itu langsung macet. Setelah itu orang makan gratis Ustaz ya. Bahkan sampai bawa bambu itu, nasi bambu itu dibawa pulang ke rumah. Nggak tahu ini siapa ini yang datang ini bawa bambu nasi bulu kalau istilahnya kita di Gorontalo. Seperti itu. Masya Allah. Jadi betul-betul kemenangan di hari raya ini bukan hanya kita yang merasakan, tapi ya di Gorontalo ini ya semua masyarakat. Tidak hanya keluarga saja yang kita undang. Dan itu yang diharapkan insya Allah. Itu yang diharapkan. Kita saling bergembira sama-sama tanpa ada saling memilih. Berbagi. Ya, seperti itu. Iya, Masya Allah. Semakin menarik Ustaz ya, terkait dengan hari kemenangan ini, dan tentunya di hari ini semua masyarakat muslim tentunya bergembira. Ya, di Gorontalo khususnya ya bergembira atau berlebaran ya dengan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Yang menarik juga Ustaz, saya dari turunan Arab ya. Oh, turunan Arab. Di Gorontalo ini juga ada sedikit kebiasaan mereka. Kebiasaannya ya. Seperti apa Ustaz? Jadi habis lebaran itu kita makan di rumahnya satu keluarga besar begitu, kita makan rame-rame semua di situ. Ya, yang dari keturunan Arabnya atau yang bukan Arab datang semuanya. Artinya dari masjid yang ada di Gorontalo namanya Masjid An-Nur. Iya. Datang dari situ kemudian pergi ke toko Bin Yusuf. Makan di situ semuanya. Oh, di situ saja. Ya, baca doa di situ, setelah itu kembali. Kembali pun itu masih singgah di rumahnya satu orang lagi dari pemuka tokoh Arab datang di situ. Setelah itu jalan lagi. Nah, besoknya kita adakan iwad. Ya, kita adakan iwad. Itu dari rumah ke rumah juga itu. Nah, kita adakan iwad dari rumah ke rumah. Nah, ini kebiasaan juga yang baik insya Allah supaya silaturahim satu sama lain tetap terjaga. Masya Allah. Aduh, sebenarnya ini hari kemenangan ini banyak Ustaz, Masya Allah. Ya, semua orang bergembira, semua orang menyambut. Ya, sama halnya dengan kedatangan bulan Ramadan Ustaz ya. Ya, dengan gembira, dengan penuh. Tapi insya Allah dengan kita harapkan jangan sampai kita keluar dari Lebaran atau keluar dari bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan kita termasuk yang celaka yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi jangan sampai gembiranya kita itu cuma gara-gara makanan. Jangan sampai gembiranya kita itu hanya gara-gara ngumpul-ngumpul, pesta-pesta, pora-poranda, melakukan hal-hal yang sia-sia, bukan. Tapi kemenangan kita itu, kegembiraan kita didasari dengan kegembiraan terhadap pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Gembira dengan dikumpulkannya kita dengan keluarga, gembira dengan saling gembira bersama kaum muslimin yang lain. Nah, ini yang insya Allah kita adakan di dalam hati kita rasa gembira itu. Rasa gembira. Dan tentunya madrasah-madrasah yang sudah kita raih di bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan itu Ustaz ya. Jadi jangan sampai jadi sekolah. Agar supaya lebih konsisten dan jangan sampai menjadi hamba yang Ramadhani. Iya, betul. Iya, tapi jadi hamba yang Rabbani. Jadi jangan sampai puasa ibadahnya hanya Ramadan. Habis Ramadan sudah tidak ibadah lagi. Nah, ini juga keliru. Seperti itu Ustaz. Makanya harus ini juga di hari kemenangan ini jangan terlalu bereforia berlebih-lebihan Ustaz ya. Betul. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Ustaz, hari ini kan hari Lebaran. Ya, Masya Allah. Biasanya masyarakat
kaum muslim pada umumnya yang merayakan hari kemenangan ini, ya misalkan dengan baju baru, ya sofa baru dan lain sebagainya. Apakah harus dengan yang baju baru, Ustaz? Ya, ini juga pemahaman yang sebenarnya memaksakan. Ya, ada orang yang memaksakan, oh harus baju baru. Kalau dia punya uang, dia punya kelebihan, tidak apa-apa beli. Dan itu sunnah. Tapi ingat, itu bukan inti. Itu bukan inti. Di situ dikatakan dalam satu syair, Ustaz. Laisal 'id liman labisal jadid. Walakin 'id liman ta'atuhu tazid. Masya Allah. Bukan termasuk Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, orang yang memakai baju baru. Walakin al-Id, akan tetapi Id itu adalah liman ta'atuhu tazid, bagi orang yang ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat Id. Di situ dikatakan lagi, laisal Id liman tajammal bil malbus wal markub, walakin al-'id liman ghafara lahu ad-dunub. Bukan Id yang selalu memakai pakaian baru, memakai kendaraan baru, tapi hakikat Id adalah bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Di situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? Kullu yawm 'id. Setiap hari saya ini Idul Fitri. Setiap hari saya ini Id. Apa itu Id? Bagaimana setiap hari kita termasuk orang yang menang, orang yang termasuk orang yang suci, orang yang termasuk mendapatkan kemenangan? Kulluna kulla yawm Id. Setiap hari kita Id. Apa? Idnya kita adalah dengan tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah, itu kemenangan. Itu kesucian. Itu namanya Id yang hakiki. Jadi kalau kita menggambarkan Id adalah bergembira hanya begitu saja, ya kata Imam Ali tidak. Idnya kita adalah Id ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah. Masya Allah. Jadi setiap hari kita bisa mendapatkan Id, kemenangan setiap hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, Ustaz, ya? Setiap hari pastinya. Tidak mesti menunggu. Jadi tidak apa-apa pakai baju baru, wangi-wangian, tidak ada masalah. Ya, dan bahkan kita disunahkan mandi semua ya. Idul Fitri mandi, disunahkan mandi. Ya, dan itu semuanya bagi orang yang sholat Idul Fitri ataupun tidak. Beda dengan Jumat, Ustaz. Kalau Jumat kan yang mandi hanya orang yang bagi sholat Jumat. Tapi yang tidak sholat Jumat tidak disunahkan mandi. Kalau Idul Fitri ataupun Idul Adha semuanya wajib mandi. Ya, kita memperindah seperti itu. Masya Allah. Baik, Ustaz, semakin menarik ini. Hari kemenangan, hari bergembira di hari Idul Fitri. Namun apa daya, Ustaz, kita sebenarnya masih mau berbincang lama-lama dengan ini, Ustaz. Pemirsa juga ya, yang ada di rumah. Mereka mungkin lagi pengen tadi tahu, kumpul-kumpul keluarga, kumpul-kumpul sambil melihat kita ini, ya Allah, semakin senang insya Allah, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Tapi apalah daya kita terbatasi dengan waktu. Masya Allah. Namun di penghujung, Ustaz, ya silahkan memberikan kesimpulan atau closing statement. Masya Allah, terima kasih banyak kepada para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Insya Allah di Ramadan sudah yang kita lewati kemarin, mudah-mudahan amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, insya Allah tetap menjadi hamba yang Rabbani, yang ibadahnya di Ramadan dan di luar Ramadan. Jangan hanya ibadah di Ramadan saja. Ketika keluar Ramadan kita lupa dengan ibadah, lupa dengan Quran, lupa dengan sholat, lupa dengan puasa sunnah, insya Allah. Jadi ini tetap kita harus jalankan. Dan insya Allah jangan sampai Quran kita menjadi berdebu. Berdebu di rumah, tidak pernah dibaca, dikarenakan apa? Dikarenakan sudah kita berpikir ibadah sudah lewat. Karena ibadahnya cuma Ramadan. Jangan. Insya Allah mudah-mudahan hati kita diberikan keistiqomahan, keluarga kita, sahabat kita, dan insya Allah sampai akhir hayat kita tetap akan terlalu istiqomah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sekali lagi, minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Idul Fitri ini menjadi Id yang paling baik buat kita semuanya, buat kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus yang sudah datang di negeri kita, bahkan di seluruh dunia. Insyaallah segera Allah angkat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka taufiq wal ridha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma tahhir qulubana minar riya, Allahumma tahhir qulubana minal kibir, Allahumma tahhir qulubana minal hasad, Allahumma tahhir qulubana minal ujub ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur uyubana wakshif kurubana wa farrij humumana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Minal aidin Ustaz ya. Minal aidin Ustaz. Masya Allah. Mohon maaf kalau selama ini mungkin bikin salah sama antum ya. Sama Ustaz. Ya, selama bulan Ramadan kemarin ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga Ustaz. Ya, mungkin antum simpan dalam hati, mohon dimaafkan Ustaz ya. Insyaallah dimaafkan. Insyaallah. Makasih banyak. Taqabbalallahu minna siyamana wa siyam. Amin insyaallah. Ya, pahala puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah amin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah Ustaz. Ya. Panjang umur Ustaz. Amin. Insyaallah kita bersuah insyaallah di Ramadan yang akan datang. Amin, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya begitupun dengan keluarga Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi pemirsa, ya apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengar, insyaallah mudah-mudahan ya memberkahi di hari kemenangan kita. Dan untuk pemirsa, ya selamat berkumpul bersama keluarga yang merayakan hari kemenangan dengan penuh mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa sebagaimana kita berpuasa dan meraih gelar yang namanya ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendapat ampunan dan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minal aidina wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wafaqani Allahu ya wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.